5 perusahaan. 4 Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. 5 Rumah Sakit Islam Metro. Pemberian piagam penghargaan kepada perusahaan dengan penyerapan di bawah 100%. 1. CP Gabapira. 2. Hostapis Citra. 3. ITEC. 5. PT Hari Karya. 6. CP Experta. 7. PT Astra Daihatsu. 8. PT Tunas Dwipa Matra. 9. Rumah Sakit Akal Medika. 10. PT Hero Supermarket. 11. Diandra Batik Tulis Lampung. 12. Hotel Sahid. 13. Anissa Busana. Menyerahkan piagam penghargaan tanpa bersalaman. Dilanjutkan dengan pemberian trofi kepada 5 perusahaan. 1. PT Pajar Agung. 2. sekaligus pemberian piagam penghargaan. 2. Andanan batik tulis. 3. Rumah Sakit Graha Husada. 4. Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. 5. Rumah Sakit Islam Metro. 6. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada perusahaan dengan penyerapan di bawah 100%. 4. PT Lotte Shopping Indonesia. 5. PT Hari Karya. 6. CP Experta. 7. PT Astra Daihatsu. 8.
8. PT Tunas Dwipa Matra. 9. Rumah Sakit AK Medika. 10. PT Hero Supermarket. 11. Diandra Batik Tulis Lampung. 13. Anisha Busana. 14. Holland Bakery. 15. PT Siapi. 16. Urban Hotel. 'Dimohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk dapat kembali ke tempat. Makasih semua ya, selamat ya. Pada acara penutupan pembangunan dalam negeri tahun 2020 Bandar Lampung tanggal 10 September tahun 2020, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, yang terhormat Ketua FKJP Provinsi Lampung, yang terhormat pimpinan perusahaan, yang terhormat para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, dan yang kelima kepada para undangan, hadirin, dan para peserta pembangunan dalam negeri yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan hal-hal dari Ibu Direktur kita. Perlu kami sampaikan semacam himbauan atau masukan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan pembangunan. Saya baru ini Pak Anies, baru melihat ini salah satu provinsi yang membuka pembangunan langsung ditempatkan di tempat bekerja. Tapi ada yang lain nih Pak. Ini kan alokasi anggaran dari pusat nih Pak. Bagaimana dengan alokasi anggaran dari daerah? Ini perlu Pak. Ini sebelum saya bacakan, maaf Pak kalau dikasih. Ini saya belum bacakan Ibu Direktur. Ini buat ini aja Pak, buat sekedar untuk mengetahui saja dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alokasi anggaran itu mungkin tidak. Nanti di tahun depan bisa melaksanakan anggaran tersendiri Pak. Namanya makan mandiri Pak. Ini harapannya Pak nih. Nggak mungkin setiap tahun akan kita alokasikan anggaran itu kepada perusahaan yang satu itu terus. Ini adalah namanya pancingan Pak. Bagaimana memanfaatkan alokasi anggaran yang telah dibantu oleh pemerintah pusat sehingga anggaran itu bermanfaat dan didukung oleh anggaran daerah. Nih Bapak Ibu, nih saya bangga sekali memang. Saya belum pernah merasakan ini Pak, yang namanya penyambutan, namanya sampai diberikan penghargaan, sampai penyambutan kayak begini. Saya belum pernah Pak. Biasanya udah biasa-biasa saja kan gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu memang benar-benar pemerintah Lampung ini adalah benar-benar kepengen mau meningkatkan kompetensi daerahnya Pak. Saya bangga Pak. Bapak Ibu sekalian, satu lagi Pak. Ini di luar konteks ini ya. Tadi saya lihat ada namanya menyanyikan Mas Lampung ya Pak. Itu saya baru pertama ini Pak.
Memajukan daerah kita ini, memang Lampung ini luar biasa ini Pak. Iya kan, mengingatkan kita bagaimana Lampung ini bisa maju ke depan, ya kan, tingkat kompetensi lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lain. Bapak sekalian, saya akan bacakan sambutan Bu Direktur kami ya, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan mohon maaf Bapak Kepala Dinas dan Pak MJK, para teman-teman kita semuanya yang ada di sini. Beliau ini kebetulan lagi ada acara di Bali, ada yang namanya Expo Kementerian kita Pak. Rencananya diadakan di Bali. Dan paling ini lagi Pak, kami mulai hari ini di Jakarta itu PSBB Pak. Paling kita takutkan Pak, semakin marak Pak di sana. Ini PSBB baru dilarang oleh gubernur mulai hari ini sampai hari Selasa Pak. Saya nggak tahu nanti bisa pulang apa nggak, saya belum tahu nih Pak besok nih. Apa di bandara ditutup juga nggak tahu Pak. Saya nggak tahu nih, ya kan. Tapi nggak apa-apa, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian agar negara kita Republik Indonesia ini terhindar dari COVID-19 habis bila perlu Pak. Itu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Akan saya bacakan sambutan Kepala Direktur Bina Pembangkangan Ibu Siti Kusdasi. Beliau berharap salam kepada teman-teman kita, ada pimpinan perusahaan, kepala-kepala dinas, kepada semuanya yang hadir jajaran di ada di sini. Yang memiliki keanekaragaman hayati, suku dan bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki keistimewaan yang tidak ada duanya, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam rangka mengelola sumber daya alam yang begitu berlimpah. Maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang berlimpah, maka menjadi tantangan tersendiri untuk sektor ketenagakerjaan. Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 yang secara tidak langsung berdampak kepada beberapa sektor berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01-Men-Kes-328 yang dilakukan pada masa new normal dalam peningkatan SDM adalah dengan melakukan sosialisasi kepada semua perusahaan terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020. Kondisi ketenagakerjaan selama COVID-19 berdasarkan data BPJS bahwa pada bulan Februari tahun 2020 tercatat tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 137,91 juta orang dalam kurun 69,17% dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang dalam kurun 95%. Dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6,88 juta 4,99% dari jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh lulusan SD sebanyak 38,89%. Untuk data pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh SMK sebesar 8,49%, SMA sebesar 6,77%, diploma sebesar 6,76%, universitas sebesar 5,73%, SMP 5,02%, dan SD sebanyak 2,64%. Dampak COVID-19 terhadap kelompok pengusaha hasil survei LIPI Kementerian Ketenagakerjaan dan LD FEUI, yaitu dampak corona terhadap kegiatan usaha tetap berjalan tapi berdampak produksi menurun 57,1%, usaha terhenti 39,4%, usaha tidak terpengaruh bahkan lebih baik lagi 1,0%. Usaha tidak berdampak 2,5%, dan dampak corona terhadap jumlah karyawan atau pegawai mengurangi jumlah karyawan atau karyawati, PHK karyawan sebanyak 13,9%, merupakan sebagian pekerja tanpa di PHK 49,6%, tidak menambah maupun mengurangi jumlah karyawan pegawai 36,5%.